Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang buat yang jauh ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, pagi yang cerah, kita bisa ketemu, kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka dengan keadaan kondisi sehat walafiat, tentunya tidak kurang suatu apa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas rahmat beliaunya panjenengan saged rawuh, bisa hadir, bisa datang dari jauh menuju ke sini semata-mata hanya untuk berkumpul, berbagi, untuk silaturahim, menyaksikan bahwa hari ini ada suatu sejarah yang akan terukir di Nusantara, bahkan insya Allah nanti di seluruh dunia ya. Diawali dari gedung ini, ruangan ini, hari Jumat, tepatnya tanggal 16 Oktober ya Pak ya, 16 Oktober 2020, kami mewakili PT Dinasti Moringa Internasional mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar kami ya. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas petunjuk beliau, atas wasilah beliau, kita yang dulu zaman gelap, zaman jahiliyah, sekarang sudah meniti pada zaman yang lebih terang. Mudah-mudahan hari ini ada titik terang buat kita, terutama buat anak cucu kita, yang mana ada suatu konsep, ada suatu program yang dirintis dari beliau-beliau orang-orang hebat sebelum kita. Nah, kita tinggal menjalankannya, tinggal menggelindingkan rodanya aja ini ya. Insya Allah hari ini adalah hari peresmian, hari ini adalah hari pertama kita berkumpul ya. Sebagai pembuka perlu diperkenalkan, saya namanya Mr. Fakih ya. Sebenarnya nama saya cuma Fakih ya, lebih kerennya itu Vicky. Tak tambahin rotok keren itu Mr. Vicky biar relax ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, hari ini tolong dicermati, tolong diamanai, tolong dicerah pokoknya ya. Karena hari ini adalah menurut saya, menurut kami, bahwa ini suatu titik terang. Yang tadinya kita tidak tahu, insya Allah lebih tahu. Yang tadinya tidak kenal, insya Allah lebih tenang, lebih kenal ya. Tak kenal maka tak sayang. Apa dan bagaimana, ini hari ini hanya sebatas pembuka saja. Selebih dan sekurangnya nanti, karena hari ini hari Jumat ya, kalau nanti setelah acara usai, setelah Jumatan, kalau Bapak Ibu berkenan, nanti tak kasih oleh-oleh sebelum pulang ke kampungnya masing-masing ya Pak ya. Yang tak ceritani, mari tak ceritani sampai ngelakoni, mari sampai ngelakoni, ayo sukses bareng-bareng, judulnya sukses berjamaah. Alhamdulillah ya. Kita awali hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini awal daripada kebangkitan kita, khususnya PT DMI, kami berharap jaya, amanah, dan sejahtera keseluruhannya. Oke? Amin. Hari ini saya sebagai penyambung lidah mewakili PT DMI hanya sebagai MC, moderator, atau sambutan saja ya. Selanjutnya kami, karena hari Jumat ya, langsung aja to the point, singkat padat, langsung nang mari. Oke ya, selamat datang beliaunya yang dari jauh dulu saya dulukan ya, Bapak Haji Muhammad Asmi, yang beliau jauh-jauh dari Semarang, semata-mata hanya kepingin ndoano konco-konco, termasuk adik-adik dari yatim mana ini, Yayasan Nafas ya. Selamat datang dia. Semoga doa-doa kalian bisa menyertai kami semua ini nanti ya. Doa anak yatim biasanya mujarab jos ya. Doakan kalau kita nanti jos, adik-adik insya Allah sedikit ringan nanti ya. Oke. Yang kedua, ini langsung kita aturkan ya. Karena beliaunya ini sebagai komando, sebagai komandan, saya hanya sebagai juru bicaranya Pak kita nih ya. Juru bicaranya. Untuk sambutan pertama, kami persilakan langsung beliaunya kepada yang mewakili jajaran manajemen PT DMI, yaitu Bapak
Ahmad Shodiq. Waktu dan tempat dipersilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumeneng napa lenggah mawon niki? Jumeneng. Kalau Jumeneng nanti hingga akhirnya saya bisa jalan-jalan ke sana, keluar nggak bisa masuk lagi. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Santai mawon ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah hadir dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fakih, yang mana pada kesempatan hari ini saya merasa bangga, saya merasa bahagia, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tiada kekurangan suatu apapun, dan panjenengan juga sudah meluangkan waktu dalam rangka menghadiri acara tasyakuran atau launchingnya dari sebuah usaha yang dinamakan Miracle DMI dan santunan anak yatim piatu pada hari ini bertepatan tanggal 16 Oktober di hari Jumat 2020. Dan saya pribadi mewakili dari jajaran PT Dinasti Moringa Internasional. Nama saya Ahmad Shodiq dan beliaunya komisaris utamanya beliaunya yaitu Bapak Dr. Ragil Haryanto bersama Bapak Dian Satria Putra mengucapkan sekali lagi terima kasih yang tak terhingga, karena panjenengan yang juga jauh-jauh yang tidak bisa kami sebutkan dari berbagai wilayah, mungkin juga ada yang dari luar Jawa, dari Bekasi, Tangerang, Semarang, Solo, Jogja, Kerawang, dan Bali juga ada, Mojokerto, Mojosari, Sidoarjo, Surabaya, dan Kediri juga ada. Brebes juga ada. Ini kalau diucapkan nanti malah data sensus ya. Jadi misalnya jika ada yang belum kami sebut, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, bahkan ribuan terima kasih kepada panjenengan semuanya. Dan pada kesempatan hari ini kami mewakili dari jajaran manajemen PT Dinasti Moringa Internasional, tidak perlu panjang lebar karena mengingat waktunya sudah sangat mepet dan ini harus dibagi waktunya. Kalau nanti panjenengan ingin tahu yang lebih lengkap, maka setelah Jumatan Bapak Fakih akan memberikan sebuah oleh-oleh yang bisa nantinya panjenengan wariskan ke anak cucu panjenengan. Mau Bapak Ibu? Mau. Setelah Jumatan, ya. Nah nanti maka setelah Jumatan panjenengan monggo nanti akan dijabarkan oleh-olehnya biar lebih lengkap, biar tidak panjenengan nantinya pulang membawa tangan kosong, biar panjenengan pulang membawa sebuah oleh-oleh yang sangat bermanfaat dan tidak ada beban moral lagi, dan nantinya boleh dikatakan selalu mengatakan Pak Fakih itu berbicaranya mendapatkan aset digital, mesin pencetak uang, dan mendapatkan sumbernya uang. Nah kalau diri kita mendapatkan sumbernya uang, kira-kira mau apa tidak Bapak Ibu? Mau apa tidak? Mau. Luar biasa semangatnya ya. Apa sudah pada sarapan? Belum. Ini belum sarapan saja sudah luar biasa semangatnya dan kekuatannya sudah luar biasa. Terima kasih. Nah di sini kami cukupin sederhana ini saja dulu biar nanti waktunya biar lebih lengkap lagi tentang apa itu cryptocurrency nanti dari tim apa yang beliaunya juga nanti akan memberikan sebuah edukasi atau yang nantinya juga akan memberikan suatu bimbingan bagaimana diri kita ini nantinya ke depan itu harus mengikuti tentang teknologi masa depan. Kalau diri kita zamannya era sekarang ini sudah era digital, kalau perubahan zaman tidak kita ikuti, otomatis kita akan terlindas. Betul Bapak Ibu? Betul. Dan kalau yang dikatakan orang di luar sana, wah
Apa itu cryptocurrency? Nggak masuk akal. Apa itu aset digital? Nggak masuk akal. Itu memang betul Bapak Ibu. Dikarenakan akalnya yang belum Masuk. Nah, maka panjenengan masuk di dalam jajaran sebuah usaha di Miracle DMI. Kalau nantinya panjenengan hari ini mohon maaf belum masuk akal katanya, maka nanti akan dijelaskan secara tuntas dan nantinya setiap dimanapun kotanya akan diberikan sebuah edukasi secara gratis dan sampai ahli waris. Begitu ya. Oke, terima kasih. Kami cukupi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, ya. Saya luar biasa di luarnya, ya. Bapak Ibu yang terhormat, ya, singkat padat merayap dan kumpul di sini semua. Oke, Bapak Ibu, PT DMI tidak berdiri sendiri. PT DMI ada pendamping. Di tangan kiri ada support system PT AFA, di kanannya ada support system PT Ajaib, ya. Sedangkan di atasnya PT DMI masih ada payungnya, yaitu Novotech. Ya, luar biasa. PT DMI ini sudah genap, sudah lengkap, ya. Berdiri sendiri di tengah, di atasnya ada payung Novotech, di sampingnya ada support system PT Ajaib, di kanan kirinya ada support systemnya dari PT AFA. Ya, kayak apa? Berikutnya ini nanti saya panggilkan salah satu perwakilan saudara kita dari PT AFA. Luar biasa, PT AFA ini sudah terbentuk bukan kemarin. PT AFA ini sudah terbentuk kurang lebih sudah 3 tahun, 4 tahun berjalan hari ini, ya. Liusonya luar biasa, support sistemnya luar biasa. Teman-teman saudara-saudara kita yang mendahului ternyata luar biasa. Hasil karya beliau sudah kurang lebih menelurkan 300 unit mobil. Salah satunya yang di depan itu baru bungkusan. Catnya masih putih dan tempelannya PT Abang, ya. Sing ngerayan Pak. Di belakangnya situ juga ada Pajero. Di belakangnya lagi juga ada Alphard. Alphard TK. Besok dapat Alphard semua. Ya. Alphard. Ya. Selanjutnya kami panggilkan perwakilan daripada PT AFA, support sistemnya. Nah, dalam hal ini akan diwakili saudara kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dedi. Untuk Bapak Dedi dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pantas kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah. Hari ini, kalau tadi disampaikan adalah sejarah baru, memang betul ini adalah sejarah baru yang bisa kita catat bersama-sama di Indonesia, ya, dengan pola sistem pengembangan bisnis yang terkini dan akan menjadi tren masa depan di era digital. Tentu Bapak Ibu mungkin sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis digital, yang berbasis teknologi, berbasis macam-macam, tetapi mungkin hari ini akan muncul sebuah pola bisnis teknologi baru yang akan memberikan peluang-peluang baru bagi kita semua untuk mendapatkan banyak peluang income di dalamnya. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang selalu membuka ilmu-ilmu baru yang sudah sampai hari ini kita pelajari. Kita masuk pada era digital, sudah ada runtutan di mana kita akan sampai pada era ini. Sebelum mungkin saya berikan sedikit gambaran, kalau tadi disampaikan ada PT AFA, sebenarnya PT AFA itu adalah sebuah kumpulan orang-orang yang punya visi misi bersama, ingin memberikan edukasi, ya, pembelajaran tentang sebuah teknologi baru dalam dunia hari ini sudah berkembang sangat besar sekali, yaitu tentang cryptocurrency. Saya sendiri
bagian dari tim di dalamnya. Nama saya Dedi Farid, asal saya dari pulau terpencil Jawa Timur, yaitu Pulau Garam, Pulau Madura paling ujung, yaitu Kabupaten Sumur. Kalau ada dari Madura atau mau main-main ke Madura, monggo silakan, nanti kontak saya. Yang kedua, beliau ada di sini merupakan direktur dari PT Alfa yang memang menjadi orang pertama, orang yang punya tekad betul, ya, punya nyali betul untuk mengangkat cryptocurrency di saat dia down, ya, yaitu beliau Bapak Zainal Arifin, ya. Berdiri Pak. Beliau adalah orang yang waktu itu sangat berani sekali datang ke Madura dalam kondisi trust crypto yang sangat down sekali di Indonesia, dan beliau mampu mengembalikan lagi jiwa-jiwa network, jiwa-jiwa pejuang yang sudah mulai runtuh karena gesekan-gesekan pola bisnis yang sebelumnya kita lakukan bersama-sama. Yang kedua, ini teman saya dari dulu belajar kripto bersama-sama tanpa ada guru, tanpa ada mentor. Kita belajar natural mengikuti perkembangan zaman. Sejak 2013 kita sudah mulai belajar tentang cryptocurrency. Beliau Mas Dewa kalau siang, kalau malam Dewi. Baik Bapak Ibu, karena ini adalah acara tasyukuran dan mungkin ini pembukaan awal bagaimana DMI bisa berkembang di Indonesia. Ada hal yang mungkin saat ini perlu saya sampaikan. Nanti ada kaitannya dengan kenapa kemudian muncul Miracle DMI. Kondisi hari ini Bapak Ibu adalah kondisi di mana kita harus masuk pada era yang sudah tidak bisa kita tolak lagi, yaitu era digital. Era digital sudah memberikan dunia baru bagi kita, sudah memberikan banyak kehidupan, yaitu yang disebut dengan dunia maya. Jadi dunia kita ini sebenarnya sudah ada dua, dunia nyata dengan dunia maya, dan ini sudah tidak bisa kita tolak. Siapapun yang menolak itu dia akan mati pelan-pelan. Kenapa? Karena peluang kehidupan sudah bergeser tidak hanya pada satu tempat, yaitu sudah menjadi dua tempat. Dan kehidupan maya ini hampir 100% kehidupan nyata itu ada di dunia maya. Sehingga mau tidak mau hari ini siapapun yang mau berkembang di era ini harus dan wajib hukumnya masuk pada dunia maya ini. Termasuk bagaimana perubahan-perubahan kehidupan kita. Kalau misalnya di daerah terpencil hari ini, kalau dulu ya, daerah-daerah terpencil mungkin jauh dari perubahan, kita mengetahui perubahan-perubahan zaman. Tapi hari ini, jangankan di Kota Malang, di pelosok Papua misalnya, di pelosok daerah-daerah yang primitif, dia sudah bisa mengakses dunia. Hari ini fokusnya kita adalah bagaimana kita masuk pada dunia teknologi baru, yang sebenarnya bukan baru, sudah berkembang sejak 2009 dan Indonesia sudah mengakuinya, dan pemerintah kita sudah mengakuinya bahwa ini adalah teknologi berkembang, yaitu teknologi cryptocurrency dan blockchain. Di mana 2018 silam Indonesia, pemerintah kita sudah menyatakan bahwa cryptocurrency boleh atau legal atau diizinkan untuk diperdagangkan di Indonesia. Nah, bagaimana pola cryptocurrency itu yang ada di Indonesia? Selama ini kita masih belum, memang kita tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup
tentang cryptocurrency karena memang ini adalah sebuah teknologi baru. Tetapi perjalanan cryptocurrency Indonesia sudah sekitar 8 tahun. Tetapi kita baru melek, kita baru mengkajinya, sedangkan perkembangan komunitasnya itu semakin besar, semakin besar sekali. Hingga hari ini dunia cryptocurrency, dunia blockchain akan menjadi tren masa depan teknologi dunia. 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan kita tidak akan bisa menolak yang namanya teknologi blockchain dan kripto. Hari ini adalah fase di mana kripto itu dikembangkan, dan eranya kejayaan kripto adalah eranya anak-anak ini semua nanti. Di saat kehidupan kita sudah berubah menjadi hampir 70% adalah dunia digital, maka kita harus inilah yang akan menikmati kejayaan teknologi ini. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, itulah yang akan menikmati. Nah, DMI ini adalah pola di mana pengembangan sistem yang terkoneksi dengan teknologi-teknologi yang saya sebutkan tadi, yaitu blockchain dan cryptocurrency. Dan saya yakin, boleh Bapak Ibu cari di Indonesia hari ini, pola sistem bisnis yang di UMI belum ada di Indonesia, Pak. Bahkan dunia. Ya, mungkin dunia. Dalam satu platform terdiri dari multi platform. Satu website terdiri dari multi platform dan di dalam terkoneksi. Ada berbagai macam peluang income yang bisa Bapak Ibu dapatkan di situ. Sehingga sangat bersyukur sekali. Selamat buat Bapak Ibu yang sudah masuk di di keluarga besar DMI ini. Mudah-mudahan cita-cita kita bersama pertama adalah bagaimana kita memberikan edukasi yang benar pada masyarakat Indonesia tentang cryptocurrency, memberikan peluang-peluang income buat masyarakat Indonesia. Itulah visi-misi kita bersama. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai pengantar buat acara hari ini. Kami di AFA siap kerjasama dengan tim DMI dan PT Ajaib dalam kegiatan-kegiatan training, seminar dan macam-macam untuk memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat secara luas. Terima kasih, mohon maaf dari kami kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Dedi, luar biasa saudaraku, ya, luar biasa. Kenapa? Karena DMI ini sudah ada pendamping untuk edukasi masalah kripto. Kalau ingin belajar, nanti kami siapkan wadah dan tempat untuk trainingnya, ya, gratis. Amin. Ya, selebihnya nanti juga ada edukasi tentang network jaringan. Kemungkinan besar saya sebagai pemandunya untuk networknya, ya. Insya Allah perpaduan antara network sama edukasi cryptocurrency ini nanti sangat-sangat luar biasa hasilnya, ya. Selebih dan sekurangnya nanti mohon dengan hormat silakan merapat segera, ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita edukasi sebagai perwakilan dari PT Ajaib. Dalam hal ini akan diwakili oleh saudara kita yang luar biasa juga, beliaunya dari Solo, ya. Siapakah dia? Adalah saudara Indra Wijaya. Silakan Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang semua buat teman-teman. Kebetulan saya hanya mewakili dari PT Ajaib sebagai salah satu partnership dalam pengembangan DMI, gitu ya, sebagai partnership. Jadi teman-teman, alhamdulillah bukan cuma AFA, bukan cuma PT Ajaib, ada banyak juga perusahaan-perusahaan yang partnership dengan DMI, gitu. Jadi mungkin ini baru pertama kali menurut saya kok dilalah Gusti Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kemudahan buat semuanya. Menurut saya itu aja. Jadi dari
dari banyak perusahaan yang ahlinya ahli itu yang sudah ya, intinya lah ahlinya ahli kok mau apa ya, mau sumbangsih kerjasama itu nggak gampang. Contoh kayak di PT apa, terus Novotek dan lain sebagainya dengan sukarela itu mau bekerja sama dengan kita semua, itu nggak mudah karena ini memang suatu keajaiban ya, sebuah miracle lah, keajaiban. Bahkan waktu yang digarap itu kurang lebih hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Menurut saya untuk membuat platform seperti DMI ini itu waktu yang singkat 2 bulan sebetulnya. Tapi bagi sebagian orang, wah kayaknya lama gitu. Padahal ini sudah sangat cepat banget. Bahkan banyak di luaran sana itu yang bilang ini mustahil untuk bisa jalan. Karena konsep ini sebelum dijalankan memang sudah di-riset dulu. Jadi di DMI dan semua perusahaan partnership itu meriset dulu. Ini seperti apa itu sudah di-riset semua. Makanya DMI nggak bisa berdiri sendiri. DMI harus disokong sama banyak pihak. Kalau selama ini ada perusahaan ataupun bisnis dia hanya berdiri sendiri, nanti ujungnya akan ketemu akan. Rencana plan A mau ini, plan B udah galang dana duit masuk, duitnya habis, rencananya tinggal akan aja. Ya kan? Akhirnya member-member cuma bisa bilang piye anak doro. Piye gitu semua. Bablasan ini. Biasanya begitu. Betul ya? Piye. Biasanya begitu. Jadi DMI tidak bisa berdiri sendiri, harus ada stakeholder banyak dari para member sendiri, dari perusahaan-perusahaan para pendukungnya. Jadi itulah tujuannya kenapa DMI itu berdiri, karena sejak tahun mungkin 2009 ke atas itu uang masyarakat Indonesia itu sudah triliunan yang lari ke luar negeri karena platform-platform yang tidak jelas. Betul ya Mas Didi ya? Sudah triliunan yang keluar negeri dengan platform yang tidak jelas. Maka dari pengalaman-pengalaman teman-teman itu dikumpul-kumpulkan gimana caranya biar uang itu tetap stay di Indonesia. Jadi kita membantu ekonomi negara juga biar stay di Indonesia. Maka diciptakanlah sesuatu yang mustahil, jadilah DMI ini. Ini udah diriset lebih dari 20 orang analis memang yang sudah ahli di seluruh Indonesia, dikumpulkan 20 orang analis, diriset sebagaimana luar biasanya. Yang meriset ini adalah banyak perusahaan juga yang meriset sehingga terjadinya ini. Dan ini nanti step by step akan ada penambahan di menu-menunya secara bertahap, masih dibangun terus, gitu ya. Jadi untuk besok edukasinya, insya Allah dari teman-teman dari teman-teman PT Ajaib, insya Allah siap selalu membantu edukasi. Kemudian untuk sistem keamanan dan lain sebagainya itu juga udah sangat dijaga dengan ketat. Ada perusahaan lain, ada 2 perusahaan yang menjaga sistem keamanannya, ada 2 perusahaan yang menjaga di kanan kirinya, ada yang di atasnya dan ada yang di bawahnya yang saling menjaga. Jadi tinggal kita teman-teman satukan frekuensi. Saya selalu bilang member itu bisa datang dan pergi boleh-boleh saja, tapi perusahaan harus tetap stay. Siap. Gitu ya. Jadi perusahaan harus tetap berdiri, member boleh datang dan silih berganti. Rakyat Indonesia ada 270 juta. Bagi yang satu frekuensi kita jalan bareng, yang tidak satu frekuensi kita doakan semoga sukses bersama. Gitu ya. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.